Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Faramutia. Hari ini saya akan membuat video refleksi tentang apa materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Aileen. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Dr. Aileen yang sudah mengajar kami di mata kuliah epidemiologi terapi okupasi selama setengah semester 3 ini. Melalui materi-materi yang diberikan, saya belajar banyak tentang desain penelitian, analisis hubungan sebab akibat, dan bagaimana semua konsep ini sangat penting dalam praktik terapi okupasi. Saya memahami bahwa studi deskriptif adalah dasar dalam epidemiologi. Tujuannya menggambarkan distribusi masalah kesehatan berdasarkan orang, tempat, dan waktu, tanpa menilai hubungan sebab akibat. Jenis-jenis studi deskriptif yang saya pelajari itu yang pertama ada case report. Ini laporan rinci satu kasus unik atau jarang, misalnya kasus anak dengan SPD di sekolah. Selanjutnya ada case series atau kumpulan beberapa kasus dengan diagnosis serupa. Contohnya pekerja Gramen dengan keluhan muskuloskeletal. Selanjutnya ada yang kita pasti banyak hafal yaitu cross sectional. Itu pengambilan data satu kali pada satu populasi untuk menghitung prevalensi seperti survei keterlambatan motorik anak TK atau kualitas tidur mahasiswa. Dari studi deskriptif kita bisa melihat pola awal suatu masalah, mengetahui besar masalah, dan menentukan apakah perlu penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Selanjutnya itu ada saya juga tahu studi analitik digunakan untuk menilai hubungan antara paparan dan outcome. Yang pertama itu ada studi cohort. Ini mengikuti dua kelompok yang terpapar dan tidak terpapar, lalu dilihat hasilnya dalam jangka waktu tertentu. Contoh di bidang OT itu memantau pekerja yang terpapar getaran mesin untuk melihat apakah mereka mengalami gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya ada studi case control, dimulai dari orang yang sudah punya penyakit atau kasus dan dibandingkan dengan yang tidak mempunyai atau kontrol. Lalu ditelusuri apakah ada paparan sebelumnya atau tidak. Contoh untuk penyakit langka atau onset cepat, ini tuh cocok untuk penyakit langka atau onset cepat. Dua desain ini membantu memahami faktor resiko tetapi tidak melakukan intervensi seperti studi eksperimental. Saya juga mempelajari tentang intervensi dilakukan ketika penelitian secara sengaja memberikan tindakan kepada subjek. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada true eksperimental, ini randomized control trial, memiliki kelompok kontrol menggunakan blinding. Ini adalah desain yang paling kuat untuk menentukan kausalitas. Selanjutnya ada quasi eksperimental. Ini tidak memiliki randomisasi tetapi tetap digunakan untuk menilai efek intervensi dalam kondisi nyata. Yang saya ketahui pentingnya randomisasi untuk mengurangi bias. Kelompok kontrol sebagai pembanding dan blinding untuk menjaga objektivitas penilaian. Selanjutnya ada performa okupasional seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Ada faktor biologis atau fisik seperti cedera, penyakit akut dan kronis, disabilitas atau gangguan pertumbuhan, faktor psikologis dan perilaku, stres, depresi, pola tidur, aktivitas fisik, kebiasaan makan, dan rutinitas harian. Selanjutnya ada faktor sosial, ini tuh stigma, dukungan sosial, bullying, dan toxic environment. Faktor lingkungan, keamanan, perubahan iklim, kondisi fisik rumah atau tempat kerja. Ada faktor lain yang saya ketahui, itu ada nilai atau value, usia, tingkat ekonomi, kondisi genetik, dan regulasi atau kebijakan pemerintah. Semua faktor ini dapat meningkatkan atau menurunkan performa okupasional. Dan sebagai terapi okupasi, kita harus menilai nih kemampuan faktor-faktor resiko tersebut agar intervensi yang diberikan efektif, aman, dan relevan dengan kebutuhan klien. Saya juga belajar perbedaan penting antara korelasi dua variabel bergerak bersama tapi belum tentu saling memengaruhi. Selanjutnya ada kausalitas. Ini satu variabel benar-benar menyebabkan perubahan variabel lain untuk menilai apakah hubungan tersebut benar-benar kausal. Pasti kausalitas penting untuk menentukan faktor penyebab masalah performa. Merancang intervensi berbasis bukti dan juga mengevaluasi aktivitas terapi serta melakukan pencegahan melalui promosi kesehatan. Sepertinya ya itulah yang saya dapat sampaikan dari seluruh materi epidemiologi yang saya pelajari dari Dr. Aileen selama setengah semester ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.